Gak sadar sendiri bernafsu bela Rizik, Refly Harun sebut jaksa bernafsu penjarakan Rizik. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Seperti yang sudah kalian ketahui, jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung dengan terpidana Habib Rizik Syihab. Dalam dua perkara, Rizik divonis 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah. Ini lebih rendah dari tuntutan 2 tahun dan 10 bulan penjara dari JPU. Banding itu wajar, merupakan hak. Akan tetapi Refly Harun mengatakan bahwa langkah JPU tersebut terkesan hanya ingin memanjang-manjangkan persoalan. Terlihat betul, JPU sangat bernafsu mengandangkan atau memenjarakan Habib Rizik. Karena apa? Sebenarnya kalau kita melihat fakta-fakta persidangan, kebetulan saya menjadi ahli, baik di Megamendung, Petamburan maupun di Rumah Sakit Umi. Sesungguhnya kita tahu bahwa banyak fakta yang tak terbukti. Banyak fakta yang tidak bisa membuktikan tuntutan dari JPU, kata Refly Harun. Nah, satu-satunya yang digunakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang ini kita sebut dengan pelanggaran protokol kesehatan, yang dalam sidang pun saya mengatakan unsurnya tak terpenuhi juga. Tentunya, rupanya hakim tentu tidak mau melalui JPU atau penegak hukum yang barangkali instrumen-instrumen kekuasaan kehilangan muka. Kemudian tetap dihukum walaupun hukumannya ringan, katanya lagi. Refly Harun mengatakan jika JPU melakukan banding dengan perspektif Rizik melakukan kejahatan dalam protokol kesehatan, maka sesungguhnya sangat aneh. Karena banyak pihak yang juga melakukan hal serupa. Misalnya Presiden Jokowi dan Gubernur, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, dan banyak pihak lainnya lagi. Seperti yang saya katakan, Refly Harun terkesan cuma ingin cari sensasi agar vlognya populer dan mendapatkan banyak views. Apalagi dia ini dianggap pakar hukum tata negara. Tapi sebetulnya tidak nyambung jika jadi saksi ahli di pengadilan untuk membela Rizik. Jaksa sudah pernah menyebut tidak kompeten. Saat ini komentarnya makin kesini makin aneh dan tidak mencerahkan. Ada kesan dia cuma bicara seadanya untuk kejar target tayang video vlog. Ferdinand Hutahian sudah menjelaskan dengan sangat baik. Dia menilai pernyataan Refly Harun soal Rizik itu seolah pakar hukum tata negara tersebut tak mengerti soal hukum. Menurutnya, keputusan vonis terdakwa yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa mewajibkan secara etika dan moral bagi jaksa penuntut untuk mengajukan banding. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban jaksa terhadap pihak penuntut. Oleh karena itu, Ferdinand Hutahian menilai pernyataan Refly Harun soal jaksa mengajukan banding terhadap vonis Rizik Syihab tersebut adalah komentar yang bodoh. Putusan yang jauh lebih rendah dari tuntutan mewajibkan secara etika dan moral bahwa jaksa harus banding. Itu sebagai pertanggungjawaban secara etik atas tuntutan yang dimohonkan. Ini sih komentar bodoh, tegasnya. Iyalah, namanya juga sedang ngevlog. Kalau soal jaksa bernafsu penjarakan Rizik, harusnya kita bisa balikan narasi ini dengan mudah semudah membalikkan telapak tangan. Coba kita lihat kembali kasus Ahok. Demo berjilid-jilid dalam skala yang sangat keterlaluan. Katanya bela agama, ada kasus penistaan agama. Banyak kasus lain penistaan agama yang terjadi, apakah ada demo sebesar itu? Tidak ada. Ini hanya politisasi dan kebetulan korbannya adalah pejabat yang sangat tidak disukai. Makanya ini sangat dipaksakan. Apakah Refly Harun pernah bilang para pendemo itu terlalu bernafsu penjarakan Ahok? Apakah dia pernah bilang kelompok sok suci itu bernafsu menekan aparat dan pemerintah agar jangan pernah melepaskan Ahok apalagi membantunya? Pernahkah dia bilang bahwasannya ada kesan hakim terlalu bernafsu penjarakan Ahok? Terbukti vonisnya lebih tinggi dari tuntutan JPU. Refly Harun bisa bilang jaksa terkesan bernafsu penjarakan Rizik, tapi dia sendiri tidak ngaca, padahal dia sendiri juga terkesan sangat bernafsu bela Rizik sampai segitunya. Sadar gak? Nggak sadar. Wajar sih, namanya juga pernah diberhentikan di tengah jalan. Di saat seseorang yang katanya pakar, tapi bisa bikin opini dengan sangat mudah dibantah. Seharusnya introspeksi lah. Lumayan jaksa menuntut Rizik paling lama 2 tahun penjara. Padahal banyak yang berharap Rizik selamanya di penjara saja. Masih mau bilang bernafsu. Bagaimana menurut Anda? Rizik tak dikasih napas lega, jaksa ajukan banding vonis Rizik. Ditulis oleh Sardi di siwar.com.
Rizik divonis denda 20 juta rupiah dalam kasus kerumunan Megamendung, yang mana kalau tak dilakukan maka hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan. Yakinlah, Rizik akan sangat patuh bayar denda. Dia takkan sudi nginap di penjara lebih lama. Kepanasan dikit saja langsung ngeluh, hehehe. Sementara itu, Rizik dan 5 terdakwa lain juga dipidana sebesar 8 bulan dalam kasus kerumunan Petamburan. Tapi sayang, 2 vonis di atas lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebelumnya telah menuntut Rizik dengan 2 pidana 2 tahun dengan pencabutan hak berorganisasi selama 3 tahun dalam kasus kerumunan Petamburan. Selain itu, jaksa juga menuntut Rizik selama 10 bulan penjara dalam kasus kerumunan Megamendung. Mungkin sebagai pembaca merasa hukuman ini sangat kecil dan seolah ada diskon besar dari hakim. Maklum aja, hakimnya pernah bilang salah satu poin keringanan vonis adalah Rizik adalah tokoh agama yang dikagumi oleh umat. Entah hakimnya bercanda atau kurang paham efek samping yang telah dibuat oleh Rizik ini. Entah umat mana yang mengagumi Rizik. Benar kalau umat pendukung setia Rizik. Kalau kita mau muntah melihat Rizik. Ceramah penuh caci maki dan hujatan, pemerintah dihina, gaya sok hebat seolah kayak raja, ucapan penuh kontroversi dan keresahan. Siapa yang mau mengagumi orang seperti ini? Tapi kita tak perlu berkonspirasi lebih lanjut. Toh, vonis sudah terjadi. Sudah biasa kita lihat misalnya kasus Ahok. Vonis hakim lebih berat dari JPU. Ada yang bilang ada unsur tekanan dari massa. Bagaimana menurut kalian? Biar saja, kenyataan tetap tidak bisa diubah kecuali ditindaklanjuti. Tampaknya, JPU masih belum puas dengan vonis yang diberikan oleh hakim pada Rizik. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal mengatakan, JPU mengajukan banding vonis hakim terkait kasus kerumunan Rizik Syihab di kasus kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung. Dan banding sudah dilayangkan jaksa pada Jumat 28 Mei lalu. Jaksa menyatakan banding terhadap perkara 221, 222, 226. Perkara nomor 21 adalah perkara kerumunan Petamburan dengan terdakwa Rizik sebagai terdakwa. Perkara nomor 222 adalah perkara kerumunan Petamburan dengan 5 orang panitia sebagai terdakwa, yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sabir Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi. Perkara nomor 226 adalah kasus kerumunan Megamendung dengan terdakwa Rizik. Saya masih menunggu perkara swab rumah sakit Umi. Penasaran berapa lama vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim? Ini kasus paling berat dari ketiganya. Yang jelas kita dukung saja langkah jaksa ajukan banding. Saya pribadi tidak terlalu permasalahkan vonis hakim ini. Toh, cepat atau lambat dia tetap akan bebas. Tidak mungkin dia bisa ditahan sampai lewat 2024. Bagaimanapun caranya, dia seperti sudah dipersiapkan untuk ikut berperang dalam Pilpres 2024. Bukan nyapres, tapi mendukung salah satu calon dengan cara basi, jualan agama dengan door prize utama kafling surga, dan disertai ancaman neraka. Ditambah dengan endorse dari ulama versi mereka. Bisa sih Rizik dibikin tidak berkutik dengan cara mengusut kasus pamungkas cat mesum itu. Tapi saran aja sih, kalau mau usut tunggu saja di tahun 2023. Hihihi, kejam ya. Tapi biasa sajalah, Rizik aja kadang keterlaluan kalau bertindak. Anggap saja kartu as agar dia tidak macam-macam kalau tidak mau disikat lagi. Rizik sekali lagi tidak diberi ruang bernafas sejenak sedikit pun. Akan ada sidang lanjutan jika banding diterima. Bagus juga sih, biar dia tahu gimana rasanya ditekan terus, dan di saat dia merasa sudah puas dan bisa bernafas lega, masih ada masalah berikutnya yang menanti. Toh, kita nothing tulus dalam hal ini. Kalau banding ditolak pun ya tidak apa-apa. Kalau banding diterima dan menang, anggap saja ini hadiah kecil dan kabar buruk buat Rizik. Apalagi pendukungnya yang pasti bakal teriak nangis disolimi. Ini adalah momen dimana nothing is easy for Rizik. Ibarat tidak semudah itu mau lolos, masih banyak masalah lain yang menunggu. Bagaimana menurut Anda?